Shalom, bertemu lagi dengan saya. Kita masih dalam seri pengajaran iman Kristen, dan ini adalah seri kelima, di mana kita akan membahas satu topik di bawah judul Damai dengan Allah. Saudara, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka terciptalah jurang pemisah di antara manusia dengan Allah, sehingga mengakibatkan terjadi perseteruan di antara keduanya. Hal itu terlihat ketika manusia pertama itu berupaya untuk menyembunyikan diri dari kehadiran Allah yang menakutkannya. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pepohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Padahal sebelum kejatuhan itu, Adam bisa menikmati kehadiran Allah dengan sejahtera. Tetapi karena dosa, kehadiran Allah menjadi sesuatu yang membawa ketakutan, sebab manusia sudah menjadi seteru Allah. Dan itu membuat manusia jadi sasaran murka Allah. Sebab setiap seteru Allah merupakan tempat tumpahan murkanya yang menyala-nyala. Keadaan di atas sangat mengerikan, karena jika seseorang sudah menjadi seteru Allah, maka tidak ada harapan untuk bisa lolos dari murkanya yang dahsyat dan tidak terelakkan itu. Setiap manusia yang menjadi seteru Allah ada dalam tekanan hidup karena dosanya sendiri. Saudara, sejak kejatuhan Adam sampai hari ini, manusia telah ada dalam kutuk dan siap untuk mendapatkan murka Allah. Hal ini berakibat ke dalam setiap aspek hidup manusia, sehingga manusia ada dalam bayang-bayang ketakutan yang mengakibatkan manusia jauh dari damai sejahtera. Sekalipun manusia berusaha menata diri dengan segala upaya untuk mencari damai bagi dirinya, tetapi semuanya itu ada di dalam bayang-bayang kehancuran dari murka Allah yang telah disiapkan bagi setiap orang yang berdosa. Hal itu bisa terlihat dalam perjalanan hidup manusia setelah menjadi seteru Allah. Segala sesuatu tidak pernah mendatangkan damai bagi dirinya. Yang adalah pertikaian, permusuhan, dan peperangan yang mengakibat kehancuran bagi manusia itu sendiri, baik dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat. Sebab akibat dosa manusia bukan saja menciptakan tembok pemisah antara manusia dengan Allah, tetapi juga mengakibatkan hubungan antara manusia itu sendiri menjadi rusak. Hal itu kita bisa lihat di saat Adam mempersalahkan Hawa akibat kejatuhannya. Dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-12 berkata, manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Namun Allah tidak membiarkan keadaan yang seperti itu untuk selamanya. Allah menyadari bahwa kebenaran manusia yang demikian bukanlah rencananya. Sebab pada mulanya Allah menciptakan manusia dalam rencana yang indah. Kalaupun rencana itu telah dirusak oleh karena adanya dosa, namun rencana itu sendiri tidak pernah gagal dan berhenti. Itulah sebabnya Allah memberikan cara pemecahan dari permusuhan itu. Memang dia murka terhadap dosa manusia, tetapi dia tetap mengasihi manusia. Itulah sebabnya Allah memberikan kesempatan untuk berdamai dengan manusia. Inilah berita itu, bahwa Allah di dalam pribadi Yesus Kristus mau berdamai dengan manusia yang telah memberontak dan berbuat jahat kepadanya. Saudara, pendamaian berarti suatu perubahan hubungan menjadi kerukunan dan menciptakan perdamaian di antara kedua pihak. Dengan demikian, permusuhan antara manusia dan Allah telah dihancurkan dan menciptakan hubungan yang baru antara manusia berdosa dengan Allah yang suci. Hal itu terjadi karena manusia berdosa itu telah bertobat dan mempercayakan diri kepada kematian Kristus sebagai alat pendamai. Dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-11 berkata, "Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia, kita telah menerima pendamaian itu." Jadi pendamaian itu terjadi karena Kristus sudah mati akibat pemberontakan manusia. Lewat kematian Kristus, telah menghancurkan tembok pemisah dan memindahkan permusuhan yang ada di antara manusia dan Allah, sehingga setiap orang yang beriman kepada kematian Kristus menyebabkan dia diangkat ke suatu tingkat di mana ia bisa disesuaikan dengan karakter Allah. Dari sisi manusia, konsep ini menunjuk kepada adanya penyesuaian, yaitu perubahan sikap terhadap Allah karena korban Kristus yang sudah diimani. Perubahan itu adalah dari sikap permusuhan kepada sikap persahabatan. Seseorang yang ingin berdamai dengan Allah harus rela didamaikan lewat perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 20 berkata,
Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami minta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Memang Allah telah merendahkan dirinya sehingga ia rela untuk berdamai dengan manusia. Dalam hal ini bukan dari sisi Allah yang melakukan kesalahan sehingga dia mau berdamai, tetapi karena Allah tahu bahwa mustahil dari sisi manusia yang memulai perdamaian itu. Sebab standar yang ditetapkan oleh pendamaian itu adalah karakter Allah sendiri. Yang kata lain, mustahil manusia bisa memenuhi standar itu dari keberdosaannya. Kenyataan inilah yang membuat Allah memprakarsai pendamaian itu. Namun demikian, dari sisi manusia ada upaya untuk berdamai dengan sikap hidup yang menampakkan perubahan. Melihat kenyataan di atas, maka korban Kristus telah mengubah keadaan manusia secara total. Dahulu seteru Allah, tetapi kemudian menjadi manusia yang sudah berdamai dengan Allah. Namun hal ini hanya akan bisa terjadi apabila manusia secara pribadi beriman kepada kematian Kristus, sehingga membawa perubahan dalam penerapan hidup sehari-hari. Dengan demikian, setiap orang yang sudah didamaikan dengan Allah akan menyatakan hidup yang sudah berdamai itu dalam perilaku hidup sehari-hari, sehingga apa saja yang dilakukan tidak lagi perkara yang mewujudkan pemberontakan kepada Allah, tetapi sebaliknya praktek hidup yang mempermuliakan Allah. Dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-21 berkata, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Perkara ini patut disyukuri sebab pada dasarnya tidak ada alasan yang dapat diterima oleh Allah untuk berdamai dengan manusia. Manusialah yang memberontak kepada Allah dan memusuhinya dengan jalan melanggar perintah dan ketetapannya. Sepatutnya manusia itu kena murka Allah, sebab itu akibat dari tindakannya yang telah memberontak kepada Allah. Tetapi Allah dalam kasih yang besar telah mengambil inisiatif untuk berdamai dengan manusia lewat korban Kristus di atas kayu salib. Jadi, Allah di dalam pribadi Kristuslah yang memulai perdamaian itu. Dialah yang bertindak secara aktif untuk menciptakan pendamaian itu. Hal ini bukan karena Allah melihat ada alasan dari sisi manusia yang mengakibatkan terjadi pendamaian itu, tetapi semata-mata didorong oleh karena kasih karunia-Nya yang besar. Lewat pendamaian ini, setiap orang berdosa yang percaya kepada Kristus sebagai sarana pendamaian itu diberikan status yang baru, yaitu orang yang sudah didamaikan dengan Allah. Dalam Roma pasal 5 ayat ke-10 berkata, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kenyataan di atas membuka cakrawala baru bagi hubungan antara manusia dengan Allah. Sebab tembok pemisah itu telah dihancurkan, sehingga manusia memiliki kesempatan untuk bersekutu kembali dengan Dia penciptanya. Damai dengan Allah membuat manusia tidak memiliki ketakutan lagi atas kehadiran Allah dalam hidupnya. Bahkan setiap orang percaya bukan hanya merasakan kehadiran Allah dengan sejahtera, tetapi juga kesempatan untuk menghampiri Dia dan hadiratnya. Dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-19 berkata, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Hal itu terjadi karena dosa manusia telah dipindahkan dan dijadikan kudus lewat darah Kristus yang dicurahkan bagi keampunan dosa manusia. Kenyataan lain yang dapat dinikmati sebagai hasil dari perdamaian itu adalah adanya rasa damai dalam hidup setiap orang yang sudah didamaikan. Rasa damai di sini adalah hidup yang telah dibebaskan dari rasa tertekan. Kenyataan ini akan berakibat bahwa setiap tindakan yang dilakukan serasi dengan rasa damai yang ada dalam hidup, yaitu adanya tindakan yang mengarah kepada perubahan, yaitu menampakkan hidup yang berdamai. Hal ini penting sebab mustahil seseorang berdamai dengan Allah dan memiliki rasa damai tetapi hidupnya masih tertekan. Saudara, dampak yang lain dari berdamai dengan Allah adalah bahwa dia akan berdamai dengan dirinya sendiri. Sebab kejatuhan manusia ke dalam dosa berakibat bahwa manusia hidup dalam penyesalan yang tiada henti-hentinya yang membuat manusia mempersalahkan dirinya sendiri. Dan akibatnya banyak orang merasa tertekan dan menghukum dirinya sendiri. Tetapi dengan terjadinya pendamaian dirinya dengan Allah, akan berdampak bahwa manusia itu akan dimampukan untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Kenyataan itu akan terlihat dari sikap manusia itu yang mampu menerima dirinya sendiri apa adanya, dengan segala cerita masa lalunya, dan berusaha untuk memperjuangkan hidup dalam status sudah didamaikan dengan Allah. Saudara, selain itu, orang yang berdamai dengan Allah juga didamaikan dengan sesamanya manusia. Salib Kristus bukan saja menghancurkan tembok pemisah antara manusia dengan Allah, tetapi salib itu juga merubuhkan tembok penghalang antara manusia dengan sesamanya. Dengan demikian, perseteruan di antara manusia
telah diselesaikan yang berakibat hubungan di antara mereka menjadi baik. Hubungan yang baru itu tercipta karena kedua belah pihak sudah didamaikan dengan Allah. Jadi, dasar dari damai di antara manusia adalah damai dengan Allah. Oleh karena itu, saudara, Allah telah mendamaikan manusia dengan dirinya sendiri lewat kematian Kristus di atas kayu salib. Sehingga hubungan manusia dengan Allah terjalin lagi dan manusia memiliki damai dalam hidupnya. Dampak dari pendamaian itu membuat manusia bisa berdamai dengan dirinya sendiri, sehingga manusia bisa menerima dirinya apa adanya. Selain itu, manusia yang telah berdamai dengan Allah didamaikan dengan sesamanya manusia. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini, dan kita akan lanjutkan di seri berikutnya. Terima kasih dan shalom.